Kompak ini. Banyak sekali yang menginginkan bahwa kelas kita itu adalah kelas yang
dipanggil ke sini? Kamu tahu? Kenapa? Karena saya akan bawa bahasa Inggris. Iya, benar sekali Vanessa. Tadi pada saat pembelajaran dia, kamu lupa membawa buku bahasa Inggris ya. Semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan dan dia pun pernah melakukan kesalahan sama seperti Vanessa. Tapi tidak seharusnya dilakukan. Kita bisa menyelesaikannya bersama-sama untuk masa depan. Ya, terus Kalau boleh tahu, pastinya kamu tidak membawa buku pelajaran bahasa Inggris itu memiliki alasan. Nah, saya ingin tahu sebenarnya alasannya apa sih Vanessa tidak membawa buku bahasa Inggris? nah, itu Bu, karena saya sering bermain HP sampai larut malam sehingga saya kurang memperhatikan jadwal pelajaran untuk keesokan harinya. Dan saya biasanya menyetelnya mendadak sebelum berangkat sekolah. Iya, berarti kamu sudah mengetahui kesalahan kamu ya. Dan ini kamu tidak membawa buku bahasa Inggris karena kamu tadi terburu merapikan buku kamu, nah, sehingga bukunya terlewat. Kamu masih ingat nggak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya? Ya Bu, sudah. Apa coba salah satunya keyakinan kelasnya? Kemandirian dan tanggung jawab. Iya, bertanggung jawab dan mandiri ya. Ini harus bisa kira-kira dari masalah yang tadi kamu tidak mau buku dan tidak mengumpulkan tugas di hari ini, apa solusinya untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya minta izin untuk mengerjakan PR bahasa Inggris di buku yang lain pada saat menjaga saya. Oke, kamu bagus sekali. Kamu yakin waktunya untuk cukup pada saat jam istirahat? Insya Allah cukup, saya akan berusaha Bu. Oke, hari ini Ibu kasih kesempatan untuk kamu mengerjakan, mulai dan mengerjakan. Semoga kedepannya kamu juga tidak melakukan kesalahan lagi. Saya silakan kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bu. Tadi ingat kalau his berarti dia laki-laki. Pakainya do atau das? Silakan siapa yang mau maju? Tab. Jawabannya di tab. Kalian pilih das atau do? Tinggal tab aja. Ya. Ayo. Ayo nggak apa-apa. Ayo. Das atau do? Yo. Ya, sedikit lagi. Siapa yang mau pencet swing? Yang muter. Mau nggak? Ya, silakan. Ya, dapatnya berapa?
Berikutnya apa coba? Penyihir. My father, DJ. Alhamdulillah dari hada wa ma kunna linahtarifa laula hadana laqad ja'at rusuluna bil-haqq wa nunziru anzil jannatu uristum kama kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan tugas akhir orientasi yang akan dipaparkan oleh peserta yaitu Gufia dan saya sendiri. Yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menghadiri acara kegiatan ini, dan saya meminta bantuannya kepada Bapak Ibu untuk kita saling refleksi tentang kegiatan yang nanti akan dipaparkan oleh kami berdua. Dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang mau bersedia mendampingi kami serta menghadiri untuk acara kegiatan hari ini. Karena untuk mempersingkat waktu, jadi saya langsung saja kepada materi yang pertama. Pembukaan yang pertama ya. Maaf. Ya. Pembukaan yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yaitu Bapak Puskono SPD. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Saya hormati Bu Biala dan Bu Cak yang saya hormati pula. Syukur kita panjatkan hari ini kita bisa hadir di ruang perpustakaan SMP Negeri Laki dalam rangka seminar orientasi dari ibu-ibu yang melaksanakan orientasi P3K di Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan yang pada kesempatan pagi ini akan menyampaikan seminar untuk kepada Bapak Ibu nanti untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau. Kemudian mohon nanti ada masukan saran, sesuatu yang baik nanti bisa dicontoh, sesuatu yang kurang monggo nanti dengan memberikan saran, untuk memberikan kritik agar yang disusun oleh beliau-beliau ini nanti menjadi lebih baik. Dari seminar ini Bapak Ibu, nanti saya berharap beliau, Bu Viala dan Bu Ica ini melaksanakan praktek nyata di kelas berupa pembelajaran di kelas, sehingga yang sudah beliau lakukan ini ditulis dalam sebuah laporan yang nantinya akan digunakan sebagai tugas akhir di dalam kegiatan orientasi P3K. Dan saya berharap kepada beliau untuk tetap semangat menjalani proses. Syukur-syukur judul yang sudah panjenengan ambil, sudah panjenengan laksanakan itu manakala itu baik untuk pembelajaran, manakala membuat pembelajaran lebih enak, lebih menyenangkan, monggo untuk bisa ditularkan dalam bentuk pembelajaran, sehingga kepada Bapak Ibu juga saya katakan praktek baik yang sudah dilaksanakan oleh Bu Viala maupun Bu Ica, manakala itu bisa ditiru di kelas-kelas panjenengan di mata pelajaran lain, monggo bisa diterapkan, karena anak-anak kita sekarang itu tidak bisa lagi pembelajarannya model
seperti yang dulu, model ceramah, model apa namanya yang biasa-biasa. Anak-anak butuh sentuhan, anak-anak butuh sesuatu yang baru, butuh improvisasi dari bapak ibu guru sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan menarik. Kalau kita tidak mengikuti perkembangan yang ada, maka anak-anak akan sulit untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Sehingga kita terus belajar, mencari metode, mencari strategi, mencari media agar anak-anak itu semakin tertarik untuk belajar, semakin tertarik kepada yang kita ajarkan kepada anak. Dan saya juga berharap ibu-ibu nanti bisa menjadi contoh ideal, apalagi ini sebagai CGP nanti bisa kita sumbangsinya untuk sekolahan, termasuk beca nanti kalau ada kesempatan ya program baru yang ditawarkan harus mengikuti itu nanti sebagai modal bagi sekolah untuk menjadikan diri sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah. Saya kira itu, selamat mengikuti seminar. Semoga ini memberi manfaat untuk Bu Ica maupun Bu Diala dan memberikan manfaat pula bagi kita semua, khususnya keluarga besar SMP Negeri 2 Sragi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Sragi, hari ini saya akan melakukan laporan orientasi instansi pemerintahan bagi P3K Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan. Latar belakang dari orientasi P3K ini digunakan sebagai berdasarkan pada kurikulum dan menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara. Orientasi P3K tidak termasuk bentuk pelaksanaan pengembangan kompetensi, namun ini sebagai kebutuhan instansi pemerintah pada 1 bulan terhitung sejak diangkat pertama kali sebagai P3K. Orientasi ini dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus sebagai P3K, sehingga saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang mau datang ke sini. Ini adalah tugas dari kami para P3K untuk melakukan orientasi. Dari tugas ini kita melakukan aktualisasi, yaitu rencana aksi. Untuk rencana aksi di sini saya mengambil beberapa isu yang ada atau kendala yang ada yang muncul di SMP Negeri 2 Sragi. Yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris dan penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Sragi, serta rendahnya kemampuan memahami vocabulary bahasa Inggris di SMP Negeri Sragi. Saya selaku guru mapel di sini sebagai guru mapel bahasa Inggris membandingkan pendidikan yang terdahulu dan sekarang ini pastinya berbeda karena anak-anaknya semakin kesini semakin rendah untuk motivasi belajarnya. Selain itu, untuk kemampuan memahami vocabulary pun atau kosakata dalam bahasa Inggris itu sendiri, anak-anak masih sangat tidak bisa memahami atau kurang memahaminya. Sehingga di sini saya mengambil 2 isu tersebut. Namun demikian, saya mengambil isu yang diangkat yaitu rendahnya motivasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris serta penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Sragi. Karena tidak hanya sebagai di sini seorang guru harus mendidik saja, tapi kita juga di sini dituntut untuk memberikan contoh yang baik atau memberikan penerapan budaya positif agar dimaksudkan siswa-siswanya nanti juga berperilaku positif atau berbudaya positif. Gagasan yang diangkat di sini yaitu peningkatan pembelajaran bahasa Inggris melalui media interaktif dan implementasi budaya positif
Buasradi. Untuk kegiatan yang pertama yaitu mengidentifikasi tipe atau gaya belajar peserta didik dengan peserta didik mengisi angket untuk mengisi tipe gaya belajar mereka. Output atau hasil yang diharapkan yaitu mengetahui tipe gaya belajar pendidik. Keterkaitan substansi mata pelatihan yaitu kompeten dan kolaboratif serta kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu mendukung misi Bupati Kabupaten Pekalongan nomor 1 dan 5. Jadi di sini sebelum saya melakukan rencana aksi di sini saya memberikan angket kepada siswa tentang tipe atau gaya belajar mereka. Karena pada saat kita memberikan angket paling tidak kita mengetahui bagaimana sebenarnya mereka itu melakukan kegiatan sehari-hari dalam belajar. Kegiatan yang kedua yaitu melaksanakan baris sebelum memulai pembelajaran yang sudah biasa diterapkan di SMP Buasradi. Yang diharapkan adalah siswa lebih disiplin dan persiapan sebelum memulai pembelajaran. Yang kegiatan ketiga yaitu melaksanakan pembiasaan Asmaul Husna untuk siswa sehingga output yang diharapkan yaitu siswa mengetahui dan menghafal Asmaul Husna. Selanjutnya untuk yang keempat saya memasukkan untuk pembuatan keyakinan kelas sebelum memulai pembelajaran. Ini biasanya saya lakukan pada saat pertemuan awal mata pelajaran bahasa Inggris. Untuk melakukan keyakinan kelas, ikhtiar kita adalah membangun kelas itu yang kondusif. Walaupun artinya di tengah jalan ada kendala, tapi kita berencana dengan rencana yang baik. Anak-anak memiliki menumbuhkan rasa tanggung jawab dan membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya di sini perencanaan awal yaitu ada berkomunikasi dengan mentor serta tahapan pelaksanaan pembelajaran menggunakan media interaktif dalam pendidikan dan melakukan penilaian. Mungkin di sini saya akan membahas tentang pelaksanaan dalam kegiatan pembelajaran ini. Pastinya ada hambatan dan kendala pelaksanaannya. Sebelum membahas tentang hambatan dan kendala pelaksanaannya, mungkin di sini ada beberapa lampiran tentang budaya positif penyambutan pada siswa yang sudah biasa dilakukan, budaya positif baris dan pembacaan Asmaul Husna. Terus di sini juga saya menggunakan pembelajaran menggunakan word wall. Ada beberapa media interaktif yang sudah saya pergunakan di dalam kelas. Yang pertama adalah video pembelajaran. Mungkin di sini saya tidak melampirkan, tapi Bapak Ibu guru pastinya juga biasanya sudah melakukan video pembelajaran. Terus yang kedua yaitu menggunakan kuisis. Kuisis di sini kita memerlukan HP untuk setiap siswa dan hambatannya di sekolah kita adalah dilarang membawa HP. Maka dari itu untuk kegiatan pembelajaran menggunakan kuisis anak-anak memang lebih termotivasi. Namun kendalanya adalah resiko pada saat membawa HP. Karena saya sudah pernah mencoba dalam satu hari 3 kelas kalau kita menggabungkan HP setiap kelas atau mengumpulkan agar anak-anak itu tidak melakukan atau membuka HP setelah pembelajaran bahasa Inggris, ternyata repot di gurunya karena kita harus menjaga berbagai banyak HP dari siswa. Akhirnya kemarin saya mencari untuk model pembelajaran interaktif yang tidak terlalu banyak risiko yaitu menggunakan word wall. Word wall di sini hampir sama dengan video pembelajaran, namun di sini lebih ke permainan edukatif. Jadi kalau bahasa Inggris itu biasanya kan banyak kosakata. Di sini saya menggunakan word wall untuk memperkaya kosakata siswa. Pada saat mereka melakukan kegiatan, mereka akan merasa senang dan menambah pembelajaran itu dalam hal vocabulary-nya. Selain itu, dari word wall ini sendiri juga ada berbagai permainan yang model permainan edukatifnya itu terlalu banyak variasinya sehingga kita bisa melakukan pada saat untuk pembelajaran
hari ini, besok, ataupun minggu depan, variasinya sudah banyak. Terus hambatan dan kendala yang saya hadapi di sini saat pelaksanaan orientasi lapangan yang paling utama adalah kendalanya perbedaan persepsi dalam pemahaman penyusunan laporan orientasi. Koneksi jaringan internet yang kurang stabil karena ini menggunakan koneksi internet. Terkadang di area belakang itu walaupun sudah memakai wifi sendiri tapi masih terjangkau dengan kendala internet. Terus menumbuh kembangkan semangat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Anak kurang fokus dan serius dalam pembelajaran bahasa Inggris. Ini pun masih ada anak yang masih kurang fokus. Walaupun mungkin yang lain sudah bersemangat, namun masih ada yang kurang fokus atau tidak memperhatikan. Manfaat yang didapat dalam pelaksanaan orientasi lapangan ini adalah murid lebih semangat dalam pembelajaran bahasa Inggris karena menggunakan media interaktif di kelas, meningkatkan pemahaman tentang kosakata atau vocabulary dan materi bahasa Inggris, serta meningkatkan penerapan budaya positif di SMP Negeri 2 Srati. Demikian yang saya dapat paparkan. Mungkin ada sedikit tambahan atau masukan dari Bapak Ibu guru terkait dengan laporan orientasi P3K untuk saya, atau mungkin dari media pembelajaran atau aktualisasi yang mungkin nanti dapat saya pergunakan di pembelajaran selanjutnya. Monggo.